Kamu pernah nggak sih cuma niat buka media sosial sebentar aja, tapi tiba-tiba udah sejam lebih berlalu? Aku sering banget kayak gitu. Awalnya cuma mau lihat satu video lucu, malah lanjut ke video lain, terus ke postingan lain, sampai nggak sadar waktu berlalu. Kadang aku mikir, kenapa ya kayak susah banget berhenti? Iya, itu sering banget kejadian. Dan uniknya, bukan cuman kamu. Hampir semua orang di zaman sekarang ngalamin hal yang sama. Fenomena ini bukan sekadar soal kebiasaan, tapi udah masuk ke ranah kecanduan. Otak kita itu dirancang untuk mencari kesenangan, dan media sosial tahu banget cara memanipulasi hal itu. Scroll satu konten ke konten lain bikin dopamin terus keluar, hormon yang bikin kita merasa senang. Tapi sayangnya, makin sering kita dapat sensasi itu, makin susah kita berhenti. Islam sendiri mengingatkan bahwa sesuatu yang berlebihan sekecil apapun bisa jadi keburukan kalau bikin kita lalai. Aku ngerasa banget hal itu. Kadang setelah lama scroll, malah ngerasa kosong. Padahal udah ketawa, udah lihat banyak hal menarik, tapi hati rasanya kosong banget, kayak nggak dapet apa-apa. Itu yang disebut lalai tanpa sadar. Rasulullah pernah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, waktu luang dan kesehatan. Kita pikir lagi istirahat sambil scroll itu hal kecil, padahal itu justru salah satu bentuk waktu luang yang terbuang percuma. Bukan berarti media sosial haram, tapi kalau udah bikin kita kehilangan waktu untuk hal-hal bermanfaat, itu jadi masalah besar. Karena waktu yang hilang gak akan pernah bisa dikembalikan. Tapi kok bisa ya? Hal kayak scroll doang bisa bikin hati jadi lemah? Kan nggak semua konten buruk, ada juga yang lucu, positif, bahkan inspiratif. Betul, tapi yang bikin lemah itu bukan cuma kontennya, melainkan pola konsumsi kita. Saat kita terbiasa menerima banyak informasi tanpa filter, hati kita kehilangan kemampuan untuk fokus. Dalam Islam, hati itu ibarat tanah. Kalau setiap hari ditanami banyak hal campur aduk, gimana mungkin bisa tumbuh satu tanaman yang kuat? Kebanyakan konsumsi visual dan informasi bikin hati penuh, tapi nggak tenang. Akhirnya, ketika kita mau ibadah atau merenung, otak masih sibuk memutar konten terakhir yang kita lihat. Ini yang bikin kekhusyukan hilang pelan-pelan. Aku juga sadar, makin sering buka media sosial, makin sering ngebandingin diri sama orang lain. Lihat orang yang hidupnya kelihatan sempurna, terus tanpa sadar ngerasa hidupku kok biasa-biasa aja. Nah, ini dampak besar lainnya. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan, janganlah engkau memandang kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian mereka sebagai kesenangan kehidupan dunia. Quran Surah Taha, ayat 131. Media sosial itu membuat hidup orang lain terlihat lebih indah dari kenyataannya. Tapi yang gak kelihatan adalah kesusahannya, tangisnya, kegagalannya. Akibatnya banyak orang jadi kehilangan rasa syukur. Mereka lupa nikmat yang mereka punya karena sibuk mengagumi nikmat orang lain. Hati yang sering membandingkan diri, lama-lama jadi nggak bahagia meski hidupnya sebenarnya cukup. Kadang aku baru sadar, sehari bisa buka media sosial puluhan kali, tapi buka Al-Quran atau dizikir malah jarang banget. Itu tanda hati kita mulai condong ke hal yang melalaikan. Padahal Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Ironisnya, banyak orang mencari ketenangan lewat hiburan digital, padahal yang dicari itu cuma bisa didapat lewat zikir. Scroll itu memberi ketenangan semu, kayak minum air laut, makin diminum, makin haus. Tapi ketika kita berhenti dan kembali mengingat Allah, barulah hati terasa benar-benar tenang. Aku pikir dulu scroll itu cuma buat hiburan, tapi makin kesini kok malah gampang capek, gampang gelisah, dan susah fokus. Itu karena otakmu kelebihan stimulasi. Setiap video, setiap postingan, itu memberi rangsangan baru yang terus memaksa otak bekerja. Islam sangat memperhatikan kesehatan jiwa dan pikiran. Kalau tubuh aja bisa lelah karena terlalu banyak gerak, maka akal juga bisa lelah karena terlalu banyak konsumsi hal-hal nggak penting. Akibatnya, pikiran sulit tenang, tidur terganggu, dan hati jadi mudah cemas. Rasulullah mengajarkan keseimbangan. Hiburan boleh,
Tapi jangan sampai menumpuk jadi beban batin yang menutupi cahaya iman. Pernah juga, waktu salat tiba-tiba keinget video yang tadi aku tonton. Jadi susah banget khusyuk, kayak pikiran masih nyangkut di sana. Itulah efek samping dari terlalu banyak konsumsi konten cepat. Otak kita terbiasa dengan informasi singkat dan instan, sementara ibadah butuh ketenangan dan fokus. Akhirnya, begitu salat, hati jadi susah diam. Rasulullah pernah bilang, yang pertama kali akan dicabut dari umat ini adalah kekhusyukan. Dan itu terjadi ketika hati terlalu sibuk dengan dunia. Bayangin kalau isi otak kita penuh dengan hal viral, gimana ruhani kita mau tenang di hadapan Allah? Aku perhatiin juga, kadang malah lebih sering ngobrol sama orang di dunia maya daripada orang di rumah, duduk bareng keluarga tapi masing-masing pegang HP. Itu realita yang menyedihkan. Rasulullah itu orang yang paling perhatian terhadap sekelilingnya. Kalau ada orang bicara, beliau menatap dengan penuh perhatian. Tapi kita sekarang kebalikannya, tubuh hadir, tapi hati absen. Media sosial menciptakan ilusi kedekatan, tapi justru menjauhkan hubungan nyata. Dalam Islam, silaturahmi adalah sumber keberkahan. Tapi kalau kebersamaan hanya di layar, bagaimana keberkahannya bisa hadir? Kadang aku pengen tenang, tapi malah buka media sosial buat menenangkan diri. Tapi ujung-ujungnya tambah gelisah. Itu karena kamu menukar ketenangan sejati dengan ketenangan semu. Rasulullah menemukan ketenangan bukan di keramaian, tapi dalam kesunyian saat salat dan berzikir. Tapi dunia digital menipu kita, seolah hiburan bisa menggantikan ketenangan batin. Padahal, ketenangan bukan tentang seberapa banyak kita tertawa, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, kadang aku sibuk banget ngejar update, trending, atau like, tapi lupa tanya. Sebenarnya aku ngapain sih di dunia ini? Itulah penyakit zaman ini, distraksi tanpa arah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kamu dilalaikan oleh bermegah-megahan, sampai kamu masuk ke liang kubur. Quran Surah At-Takasur ayat 1-2. Media sosial itu bisa bikin kita sibuk dengan hal-hal kecil, sampai lupa pada hal besar, kehidupan setelah mati. Setiap detik yang kita buang tanpa makna, itu sebenarnya mengikis waktu kita untuk berbuat baik. Aku juga pernah ngerasa harus tampil sempurna di media sosial. Harus kelihatan bahagia, produktif, bahkan religius. Padahal, kadang hatiku nggak sekuat itu. Itu salah satu fitnah terbesar media sosial, memaksa kita membangun citra, bukan karakter. Dalam Islam, yang Allah lihat bukan tampilan, tapi hati dan amal. Tapi media sosial sering bikin kita fokus pada apa yang dilihat manusia, bukan apa yang dilihat Allah. Akibatnya, kita jadi hidup untuk dinilai, bukan untuk beribadah. Padahal ketenangan sejati datang ketika kita jujur pada diri sendiri. Kalau dipikir lagi, kecanduan medsos tuh mirip banget. Kayak kecanduan dosa kecil, awalnya biasa, lama-lama susah berhenti. Iya, itu benar banget. Dalam Islam, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa istighfar bisa berubah jadi dosa besar. Begitu juga dengan kebiasaan yang melalaikan, makin sering dilakukan, makin menumpuk efeknya. Rasulullah mengingatkan, hati akan berkarat seperti besi berkarat karena dosa, dan karat itu muncul sedikit demi sedikit. Scroll berlebihan, tanpa sadar, bisa jadi salah satu karat yang menutupi cahaya iman di hati kita. Terus gimana dong caranya berhenti? Kadang udah niat mau ngurangin, tapi balik lagi. Langkah pertama bukan langsung berhenti total, tapi sadari dulu efeknya. Sadari bahwa waktu yang hilang karena scroll itu bukan waktu kosong. Itu bagian dari hidup kita yang gak akan kembali. Lalu niatkan setiap buka media sosial untuk hal baik. Cari ilmu, dakwah, atau inspirasi. Islam itu bukan menyuruh kita menjauhi dunia, tapi menundukkan dunia agar tunduk pada nilai Islam. Kalau kita bisa pakai media sosial dengan niat dan arah yang benar, maka dari yang semula melalaikan, bisa berubah jadi ladang pahala. Aku jadi mikir, mungkin selama ini aku nyari ketenangan di tempat yang salah ya. Kayak setiap kali stres atau lagi ngerasa kosong, aku larinya ke media sosial, tapi ternyata malah makin kosong. Rasanya kayak minum air laut, makin banyak diminum, makin haus. Aku pengen banget ngerasain tenang yang benar-benar tenang. Bukan cuma tenang sesaat gara-gara hiburan, tapi yang bisa bikin hati damai
bahkan pas lagi sendiri. Dan itu bisa banget kamu dapetin, asal arah pencariannya benar. Dalam Islam, ketenangan itu bukan didapat dari pelarian, tapi dari kedekatan dengan Allah. Rasulullah sendiri kalau lagi gelisah, beliau langsung menenangkan diri lewat salat. Beliau bilang, jadikanlah salat sebagai penenang hatiku. Kadang kita terlalu sibuk menenangkan pikiran, tapi lupa menenangkan hati. Padahal hati itu sumber dari segalanya. Kalau hati tenang, semua jadi ringan. Tapi kalau hati rusak karena terlalu banyak dunia digital, maka semua terasa berat. Bahkan ibadah pun jadi hambar. Jadi langkah pertama untuk menemukan ketenangan yang hilang adalah berhenti sejenak dari kebisingan dunia maya dan kembali mendengar suara hati yang udah lama kita abaikan. Kadang aku ngerasa waktu sehari kayak nggak cukup. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ternyata banyak banget waktu yang habis cuma buat scroll. Kadang sampai lupa makan, lupa membaca buku, bahkan lupa ngobrol sama orang tua. Padahal hal-hal itu yang dulu bikin aku bahagia. Nah, itu yang sering banget orang lupa. Waktu itu salah satu nikmat paling besar yang Allah kasih, tapi juga paling sering disia-siakan. Ibnul Qayyim pernah bilang, waktu adalah hidupmu. Jika waktu itu hilang, maka hilanglah hidupmu. Setiap menit yang kita buang buat hal sia-sia, sebenarnya adalah bagian dari hidup kita yang gak akan kembali. Dan kalau kita terus-terusan menjadikan waktu kita untuk hal yang gak berguna, maka jangan heran kalau hati terasa kosong dan hidup gak punya arah. Islam ngajarin kita buat menghargai waktu, karena itu cermin dari rasa syukur kita. Orang yang bersyukur bukan cuma berterima kasih dengan kata-kata, tapi juga dengan cara menggunakan waktunya untuk sesuatu yang mendekatkannya kepada Allah. Kadang aku ngerasa kayak kehilangan diriku sendiri. Di dunia nyata, aku punya prinsip, tapi di media sosial aku suka terbawa arus. Kadang ikut tren, kadang takut ketinggalan, kadang ngerasa harus punya pendapat tentang semuanya. Lama-lama, capek banget. Itu karena dunia digital bikin kita sulit untuk mendengar diri sendiri. Terlalu banyak suara dari luar yang masuk, sampai kita nggak sempat merenung apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam Islam, ada satu momen yang sangat penting, tafakkur, yaitu merenung. Rasulullah sering menyendiri untuk berpikir dan menenangkan diri sebelum masa kenabian. Itu bukan pelarian, tapi cara untuk menata hati. Sekarang kita jarang banget punya waktu untuk diam, padahal dalam diam itulah banyak jawaban muncul. Kadang bukan karena Allah nggak mau menjawab doa kita, tapi karena kita terlalu berisik dengan dunia, hingga nggak mendengar jawaban yang sudah Allah beri. Tapi kalau gitu, apa berarti kita harus berhenti total dari media sosial? Kan banyak juga hal positif di sana. Dakwah, ilmu, dan inspirasi juga bisa kita dapat dari situ. Betul banget, Islam itu bukan agama yang melarang, tapi mengarahkan. Media sosial itu kayak pisau, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga buat keburukan. Kalau kita niatkan untuk mencari ilmu, menyebarkan kebaikan, atau bahkan sekadar menyemangati orang lain dengan kata yang positif, maka setiap klik, setiap postingan bisa bernilai pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Jadi, bukan berarti harus menjauh dari dunia digital, tapi kita harus cerdas menggunakannya. Bukan kita yang dikendalikan dunia maya, tapi kitalah yang mengendalikannya. Aku suka banget bagian itu. Tapi jujur, buat ngatur waktu di medsos tuh susah banget. Kadang udah niat, tapi tetap kebablasan. Iya, dan itu manusiawi banget. Karena setiap kebiasaan butuh waktu buat diubah. Tapi Islam selalu ngajarin tadarruj, perubahan secara bertahap. Kamu bisa mulai dengan hal kecil, misalnya pasang waktu khusus buat buka media sosial, lalu sisihkan waktu tanpa layar setiap hari. Rasulullah juga membiasakan muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah dalam setiap perbuatan. Jadi setiap kali tanganmu mau buka aplikasi tanpa tujuan, ingatlah, apakah ini membawa manfaat atau melalaikan? Kalau kita mulai sadar di setiap langkah kecil, insya Allah kita akan lebih mudah mengatur diri. Membatasi bukan berarti menolak, tapi menata, agar hidup kita kembali seimbang antara dunia dan akhirat. Aku mulai ngerti sekarang. Ternyata masalahnya bukan cuma di media sosialnya, tapi di cara aku memperlakukan hati sendiri. Kadang aku isi hati ini dengan terlalu banyak hal duniawi, tapi lupa ngasih nutrisi rohani.
Masya Allah, itu kesadaran yang luar biasa. Karena sebenarnya hati itu seperti lampu. Kalau terus-menerus ditutupi debu dunia, cahayanya lama-lama redup. Tapi kalau dibersihkan dengan zikir, dengan tilawah, dengan doa, cahayanya akan kembali bersinar. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Jadi kalau kita mau hidup lebih tenang, langkah pertama adalah merawat hati. Kurangi racun digital, perbanyak zikir, dan isi waktu dengan hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah. Maka hati yang redup akan kembali bercahaya. Jadi kesimpulannya, kalau kita terus-menerus scroll media sosial tanpa arah, yang hilang bukan cuma waktu, tapi juga diri kita sendiri. Dan kalau kita mau tenang, solusinya bukan dengan menambah hiburan, tapi dengan kembali pada Allah. Tepat sekali. Islam bukan sekadar agama yang mengatur ibadah, tapi juga cara hidup. Allah ingin kita hidup dengan sadar, bukan hidup dalam autopilot digital. Media sosial bisa jadi teman baik kalau kita tahu cara menempatkannya. Tapi kalau tidak, ia bisa jadi salah satu pintu kelalaian terbesar. Jadi, yuk mulai hari ini, kita coba kendalikan kembali waktu dan hati kita. Bukan dengan marah pada dunia digital, tapi dengan menata niat dan arah. Karena kalau hati kita kembali pada Allah, maka dunia sebesar apapun gak akan bisa menggoyahkan ketenangan kita. Masya Allah, dalam banget ya pembahasannya. Aku rasa banyak banget orang yang harus dengar ini. Jadi, buat kamu yang nonton, kalau kamu merasa pernah kehilangan arah karena dunia digital, jangan menyerah. Kembali pada Allah dan temukan lagi versi terbaik dari dirimu. Kalau kamu suka obrolan seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Al-Madinah Circle Media biar lebih banyak orang tahu bahwa Islam itu bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal pemikiran dan keseimbangan hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.